Sunan Abu Dawud ya, nomor hadis 58. Haddatsana Muhammad bin Isa, haddatsana Husaimun, akhbarana Husainun an Habib bin Abi Sabit an Muhammad bin Ali bin Abdillah bin Abbas an Abih, dari bapaknya. Jadi bapaknya di sini adalah Ali ya. An jaddihi, dari kakeknya Muhammad, namanya adalah Abdillah ibni Abbas. Ini saudara sepupunya Rasulullah. Qala, berkata Abdullah bin Abbas, atau kita sebut Ibnu Abbas, bitu, bermalam aku. Jadi bitu itu asal kata bata ya bitu, artinya ya tidur aku. Lailatan, pada suatu malam, indan Nabi, di sisi Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah suatu malam aku tidur di sisi Nabi. Memang ya tidur di rumah sebagian istrinya Nabi. Nah, istrinya Nabi tersebut ya masih mahram dengan Ibnu Abbas. Falamas taiqadha, maka ketika bangun tidur siapa Nabi, min manamihi, dari tidurnya Nabi. Ata, datang siapa Nabi, tohurohu, pada air bersucinya Nabi. Jadi toknya di fathah, maknanya ya air untuk bersuci. Fa'akhoda, maka mengambil siapa Nabi, siwakahu, pada siwaknya Nabi. Fastaka, maka bersiwak siapa Nabi. Thumatala, kemudian membaca siapa Nabi setelah bersiwak ya. Hadhil ayah, pada ini ayat, yaitu dari surat Ali Imran. Di inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ya. Inna, sesungguhnya, fi khalqis samawati, iku di dalam penciptaan beberapa langit. Kalau saya bilang langit-langit, nanti dibilang atap rumah ya. Samawat itu kan jamak. Kalau Jawanya piro-piro langit. Wal ardi, dan dalam penciptaan bumi. Artinya ya penciptaan langit bumi berikut isinya. Jadi wa ma fihima minal ajaib. Wahtilafil laili, dan perselisihan malam. Wan nahari, dan siang. Ada kalanya bermakna datang dan perginya siang malam, yang mana datang dan perginya itu tidak pernah bersama-sama. Itu namanya berselisih. Jadi kalau malamnya datang, siangnya pergi. Kalau siangnya datang, malamnya pergi. Kedatangan dan kepergian siang malam itu tidak pernah bersama-sama. Atau wahtilafil laili wan nahar, ini artinya adalah terkadang malam lebih panjang dari siang, terkadang siang lebih panjang dari malam. Jadi tergantung musimnya juga. Apa la ayatin, niscaya menjadi
bukti atau petunjuk tentang kekuasaannya Allah. Jadi la ayatin bimakna la dalalatin. Liulil albab bagi orang-orang yang mempunyai akal. Jadi kalau pengen membuktikan tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keesaan Allah itu sebenarnya tidak perlu naik ke puncak gunung sana, tidak perlu. Atau pergi ke pantai sana, tidak perlu juga sebenarnya. Kita di rumah itu loh, sudah ada tanda-tanda kekuasaan Allah itu sudah ada. Ya, sudah ada. Jadi misalkan hari ini pagi, ya pagi, 5 jam yang lalu itu loh, masih gelap. Nanti 5 jam ke depan terang benderang, ya kan gitu kan. Apa itu bukan tanda-tanda kekuasaan Allah? Iya, tanda-tanda. Jadi kalau hanya sekedar membuktikan tanda kekuasaannya Allah, sebenarnya ya tidak usah jauh-jauh ke puncak gunung atau ke luar negeri. Ya. Jadi yes, itu alasan sajalah, karena memang orangnya suka naik gunung atau suka jalan-jalan. Ya, wah kami kan ingin membuktikan kekuasaan Allah. Loh, kalau pengen bukti kekuasaan Allah, kamu tidur di rumah itu ada kekuasaan Allah itu ada. Ya, itu kalau punya akal orangnya. Ya. Hatta koroba sehingga dekat siapa Nabi. An yahtima jika dekat atau hampir. Ya. An yahtima jika menghatamkan siapa Nabi as-surata pada surat. Sampai suratnya khatam. Hampir khatam ya. Atau khotomaha menghatamkan siapa Nabi pada surat. Jadi Ibnu Abbas dalam hari ini ragu entah itu hampir khatam atau memang khatam betul. Ya. Ayat terakhir kan isbiru wasobiru warobitu watakullah dan itu kan. Jadi siwakan, setelah siwakan baca ya 10 ayat terakhir Ali Imran. Ya Ibnu Abbas ragu di sini. Itu sampai khatam atau hanya sekedar hampir khatam. Ya. Tuma kemudian tawaddo'a wudhu siapa Nabi. Fa'ata maka datang siapa Nabi musollahu pada tempat sholatnya Nabi. Jadi al-makan alladzi ittakhodahu li sholatihi. Jadi suatu tempat yang memang digunakan untuk Nabi untuk sholat. Fasolah maka sholat siapa Nabi rok'ata ini 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat. Tsumma roja'a kemudian kembali siapa Nabi ila firosih pada alas tidurnya Nabi. Lemek, Jawanya lemek. Fanama maka tidur siapa Nabi ma pada apa-apa sa'a yang menghendaki sapa Allah. Terus tidur. Tsummastai qadha kemudian bangun siapa Nabi. Fafa'ala maka mengerjakan siapa Nabi dalika pada demikian itu misla dalika semisal demikian itu. Mohon maaf ya. Pada semisal demikian itu. Setelah sholat 2 rakaat balik ke tempat tidurnya, tidur sampai dikehendaki oleh Allah, kemudian bangun, melakukan seperti itu lagi. Ya, siwakan, baca ayat, terus tidur, terus wudhu, terus sholat 2 rakaat. Ya, berarti sudah dapat berapa ini? 4 ya.
Tadi 2, nah sekarang 2 lagi. Tsumma roja'a, kemudian kembali siapa Nabi ila firasih. Ya. Pada selimut alas tidurnya Nabi. Fanama, maka tidur siapa Nabi. Tsumastaiqadha, kemudian bangun siapa Nabi. Fafa'ala, maka mengerjakan siapa Nabi misla dalika, pada semisal demikian itu. Seperti yang pertama tadi. Tsumma roja'a, kemudian kembali siapa Nabi ila firasih, pada alas tidurnya Nabi. Fanama, maka tidur siapa Nabi. Ini sudah dapat 6 ya. Ya. Tsumastaiqadha, kemudian bangun siapa Nabi. Fafa'ala, maka mengerjakan siapa Nabi misla dzalika, pada semisal demikian itu. Ya. Pada semisal demikian itu. Jadi dalam Syarah Ainul Ma'budnya ada tulisan fasara majmu'u sholatihi sallallahu alaihi wasallam sitta rakaatin, 6 rakaat. Ya. Ya. Kullu dzalika, setiap demikian itu, bangun ya. Yastaku, bersiwak siapa Nabi. Wa yusolli, dan sholat siapa Nabi rakaata, ini 2 rakaat. Tsumma autaro, kemudian witir siapa Nabi. Ya. Nah, witirnya itu 3 rakaat. Jadi dalam hadis ini juga akhraja al-muallif fi babi sholatil laili min riwayati Utsman, ada lafat autaro salah satu rakaat. Jadi di dalam bab sholat nanti dari riwayatnya Utsman, Rasulullah itu witir 3 rakaat. Fatasawwaka, Qala, berkata sapa Abu Dawud. Rawahu, meriwayatkan hu pada hadis sapa Ibnu Fudailin, Ibnu Fudail. Ya. Ibnu Fudail. Rawahu, meriwayatkan hu pada hadis. Hadis di sini adalah hadisnya Husaim, ya, sapa Ibnu Fudail. Sehingga Husaim dan Ibnu Fudail itu satu tingkatan. Satu tingkatan, sama-sama an Husainin, dari Husain. Ya. Qala, berkata sapa Ibnu Abbas. Ya, lafadznya fatasawwaka, maka siwakan siapa Nabi. Wa tawaddoa, dan wudu siapa Nabi. Bahwa, dan dia Nabi iku yakulu, berkata siapa Nabi. Lafadznya inna fi khalqis samawati wal ard hatta khotama, sehingga menghatamkan siapa Nabi as-surata, pada surat. Lah kalau yang ini hadis dari Ibnu Fudail itu lafadznya jelas ya. Jadi min ghairi syak, sampai betul-betul khatam. Tapi kalau dari Husaim itu dalam riwayatnya Ibnu Abbas itu ragu. Hanya hampir sekedar khatam ataukah khatam betulan.